Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priscilla Ruli. Saya dari kelas 1KB01 jurusan Sistem Komputer dengan NPM 2511927. Kali ini saya akan membahas tentang bab 7 rangkaian listrik dengan judul rangkaian seri sejajar. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian jaringan seri sejajar adalah jaringan yang berisi susunan rangkaian seri dan sejajar. Analisis jaringan seri sejajar dengan sebuah sumber tunggal biasanya memerlukan bahwa hambatan tersebut dilihat oleh sumber RT atau hambatan total yang ditentukan oleh gabungan elemen seri dan sejajar sehingga tinggal sebuah hambatan tunggal yang setara. Kemudian arus sumber atau IS dapat ditentukan atau dihitung dan arus lain dalam jaringan tersebut ditentukan dengan pengerjaan kembali melalui jaringan tersebut. Oke, penjelasannya, untuk tahanan seri R1 dan R2, sebuah koma akan disisipkan antara notasi subscript mereka seperti diperlihatkan di sini. R1,2 artinya R1 ditambah R2. Di sini ada gambar di yang kiri ini, itu yang seri sejajar itu yang BC. Jadi rumusnya R1 subscript 2 sama dengan R1 R2. Jadi rumusnya R1 kali R2 dibagi R1 ditambah R2. Nah, di sini ada contoh lain di sebelah kanan, gabungan RB dan RC yang sejajar akan menghasilkan, tadi rumusnya masukkan R1 kali R2 dibagi R1 ditambah R2. 12 kilo ohm dikali 6 kilo ohm dibagi 12 kilo ohm ditambah 6 kilo ohm. Hasilnya 4 kilo ohm. Kemudian hambatan setara RBC seri dengan RA dan hambatan total yang dilihat dari sumber besar. Jadi hitungan hambatan total atau RT-nya sama dengan RA ditambah RBC. Jadi rangkaian seri ditambah rangkaian seri sejajar hasilnya adalah 6. Karena dari 2 kilo ohm ditambah 4 kilo ohm hasilnya 6 kilo ohm. Hasilnya adalah sebuah jaringan sejajar. Nah, di sini itu untuk menghitung IS sama dengan E per RT sama dengan 42 volt dibagi 6 kilo ohm, hasilnya 7 mili ampere. Oke, di sini ada variasi lain. Di sini ada RA R12 sama dengan 9 dikali 6 dibagi 9 ditambah 6 hasilnya 3,6 ohm, dan RB-nya di sini ada R3 ditambah, ini campuran ya, ditambah 4 R4 sama 5. Jadi 4 ditambah 6 dikali 3 dibagi 6 ditambah 3, 4 ditambah 2 ohm hasilnya sama dengan 6 ohm. Untuk RC nya dia karena hanya rangkaian seri jadi hanya 3 ohm, tidak ada penghitungan lainnya. Oke, untuk ammeter atau ampermeter adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik yang ada di dalam rangkaian tertutup. Ampermeter atau ammeter ini sendiri biasanya dipasang berderet dengan elemen listrik. Cara menggunakannya yaitu dengan menyisipkan ammeter atau ampermeter secara langsung ke rangkaian. Di sini ada contohnya ammeter dasar, dan di sini ada contoh gambar untuk ammeter atau ampermeter tersendiri. Oke, fungsinya itu dapat digunakan untuk membaca arus AC atau arus bolak-balik dan arus searah atau DC. Ammeter dapat ditemukan di panel listrik, peralatan listrik, power supply, serta peralatan lainnya. Penggunaan ammeter biasanya berdampingan dengan voltmeter yang bertugas untuk menunjukkan besaran voltase yang bekerja pada sebuah rangkaian. Jenis-jenisnya itu ada analog dan digital, sedangkan berdasarkan cara kerjanya dapat dibagi menjadi ada jenis hot wire, jenis induksi, jenis elektrostatis, jenis moving coil atau magnet tetap paling banyak digunakan. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang voltmeter. Voltmeter adalah sebuah alat ukur yang biasa digunakan untuk mengukur besar tegangan listrik yang ada dalam sebuah rangkaian. Susunan paralel sesuai dengan lokasi komponen yang diukur. Dan ada 3 lempengan terbagi yang di dalamnya. Lempengan luarnya digunakan anode, sedangkan lempengan tengahnya dinamakan katode. Ukuran tabungnya dimaksud biasa sekitar 15 kali 10 cm, tinggi kali diameter. Bagian-bagiannya pertama ada terminal positif dan negatif, batas ukur, setup pengatur fungsi, jarum penunjuk, skala tinggi dan rendah. Oke, di sini saya sudah menyediakan contoh dari voltmeter, dan cara menggunakannya itu rangkai komponen yang memiliki potensial berbeda secara paralel. Sesuaikan rangkaian arus yang mana harus searah dan pemasangan kutub-kutub voltmeternya itu sendiri. Terus yang ketiga, pastikan bahwa kutub positif dan negatif memiliki potensial yang berbeda. Dari keduanya, kutub positif memiliki potensial yang lebih tinggi.
Yang terakhir, periksa kabel hitam, biru, dan merah. Jika ada penyimpangan mengarah ke kiri, berarti pemasangannya terbalik atau kurang tepat. Namun, hal itu tidak akan menjadi masalah untuk rangkaian arus bolak-balik atau AC. Ohmmeter adalah suatu perangkat yang difungsikan untuk mengukur jumlah listrik yang dihasilkan dari suatu pergeseran. Gerakan pergeseran itu diakibatkan suatu elektron yang melewati sebuah konduktor atau penghantar listrik. Hal ini dikenal dengan istilah hambatan listrik dengan nilai yang diberi satuan ohm. Pengukuran ini selaras dengan hukum ohm yang berbunyi bahwa arus listrik pada suatu rangkaian pasti selalu berbanding lurus dengan jumlah tegangan. Hukum ini pertama kali digagas oleh fisikawan asal Jerman bernama George Simon Ohm. Di sini ada contoh dari ohmmeter. Oke, contoh soal. Pertama, hitunglah R total dari sebuah gambar. Di sini sudah ada E-nya 64 volt, R1-nya 12 ohm, R2-nya 6 ohm, dan R3-nya 12 ohm. Oke, jadi gabungan RBC ini dihitung dulu. Jadi 12 dikali 6 dibagi 12 ditambah 6, hasilnya 4 ohm. Oke. Jadi hasilnya 4 ohm. Untuk soal yang kedua, tentukan I dan I1. I dan I1, rumus I itu kan E dibagi rangkaian total. Jadi rangkaian totalnya itu sendiri adalah 64 dibagi 16, hasilnya 4 ampere. Dan untuk yang terakhir, tentukan V3. Itu tentukan V3 sama dengan I dikali RT. Ini I dikali 6. Jadi 4 dikali 16 sama dengan 64 volt. Nah, tadi untuk hitungan R totalnya, hambatan totalnya, jadi tadi dari penggabungan antara R1 R2 untuk atau rangkaian seri sejajar ditambah R3. R3 tuh ini ya. Jadi hasilnya itu 4 ditambah 12 sama dengan 16 ohm. Jadi R totalnya sama dengan 16 ohm. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.